Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Abdul Aziz Budiarto, NIM di 2019-5024. Di sini saya akan menyampaikan tugas biopsikologi saya dalam mereview film Still Alice, yaitu adalah sebuah film bergenre drama keluarga dengan bertema tragis dan sedih. Film bergenre drama keluarga dengan bertema tragis yang menceritakan tentang tokoh Alice yang merupakan seorang doktor ilmu linguistik di Universitas Columbia yang mengidap penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer ditandai dengan demensi yang dimulai dengan penurunan daya ingat, penurunan kemampuan mengenali sesuatu yang perlahan menjadi semakin parah akibat gangguan di dalam otak yang sifatnya progresif atau perlahan-lahan hingga akhirnya penderita menjadi tidak mampu mengingat dan mengenali sesuatu. Tanda lainnya yaitu kebingungan, penilaian yang buruk, gangguan bicara, agitasi, penarikan diri, dan halusinasi. Pada awal sebelum didiagnosis mengidap penyakit Alzheimer, Alice adalah pribadi yang ceria, cerdas, dan berpendidikan tinggi yang membuat karirnya sukses menjadi seorang pengajar ilmu linguistik meskipun kedua orang tua Alice meninggal saat ia masih seorang remaja. Ibunya meninggal karena kecelakaan dan ayahnya meninggal karena penyakit liver yang disebabkan karena ayahnya adalah seorang pemabuk yang berat. Alice berusaha menggapai impiannya sejak remaja dengan dukungan pacarnya yang sekarang menjadi suaminya dengan bekerja keras dalam belajar. Namun pada saat di kampus, Alice lupa kata yang ingin disampaikannya. Berlanjut saat ia berjogging seperti biasa, Alice bingung dan tersesat di lintasan yang biasanya dilaluinya. Waktu bersama dengan keluarganya, Alice melupakan beberapa hal dan itu sangat mengganggunya. Dia memutuskan untuk pergi menemui Dr. Sharaf dan seiring berjalannya waktu, dia didiagnosis penyakit langka yaitu onset early Alzheimer. Menurut WHO dalam Jeffries dan Agrawal, demensia adalah sindroma klinis yang meliputi hilangnya fungsi intelektualitas dan memori yang sedemikian berat sehingga menyebabkan disfungsi hidup sehari-hari. Juga menambahkan bahwa inti dari demensia usia muda dan demensia usia produktif adalah timbulnya gejala demensia berupa penurunan kognitif dan memori pada orang berusia 65 tahun. Mengetahui mengidap penyakit langka dan tak bisa disembuhkan, Alice sangat terpukul dan sedih sampai ia ragu-ragu dalam menyampaikan hal ini pada keluarganya. Ia memberitahukan suaminya di ranjang dengan adegan menyentuh dan sentimental yang membuat suaminya tidak mempercayainya dan meyakinkan dirinya bahwa itu semua adalah bohong. Pada saat melakukan pemeriksaan dan pengalaman yang dilaluinya sehari-hari di rumah membuat sang suami harus menerima keadaan memilukan yang akan dialami istrinya. John Howland digambarkan sebagai suami pengertian dan sabar serta beradaptasi dengan penyakit yang dialami istrinya. Pada saat berbicara dengan atasannya di kampus, saat ia mengetahui kritikan negatif dari mahasiswa mengenai pembelajarannya sebagai dosen, dengan terpaksa ia mengatakan bahwa ia mengidap penyakit Alzheimer dini pada atasannya. Hal ini membuat ia harus dikeluarkan dari pekerjaannya. Meskipun dengan menahan tangis, ia bersikukuh dapat mengatasi situasinya. Saat mengetahui bahwa penyakitnya kemungkinan besar diwariskan pada buah hatinya, Alice merasa sangat pilu yang membuat anak tertuanya ternyata positif setelah dilakukan pemeriksaan Tom negatif, sehingga dia memilih tidak melakukan tes. Anak yang menemukan anak tertuanya ternyata positif. Setelah dilakukan pemeriksaan, Tom negatif, sedangkan Lydia tidak memilih untuk melakukan sebuah tes.
seseorang dengan riwayat orang tua, saudara laki-laki maupun perempuan dengan penyakit Alzheimer memiliki resiko lebih tinggi untuk menderita penyakit Alzheimer. Selain usia dan riwayat keluarga atau genetik, berperan penting dalam peningkatan faktor resiko demensia Alzheimer, di mana terdapat dua jenis gen yang berperan dalam perkembangan Alzheimer. Kedua jenis gen tersebut adalah gen risiko dan gen determinan. Alzheimer adalah penyakit yang cukup dipengaruhi oleh faktor genetik. Bila ada anggota keluarga yang terjangkit, maka sangat besar peluangnya bagi keturunannya akan positif juga. Hal ini disebut dengan familial Alzheimer disease. Alice sendiri adalah penerus gen Alzheimer yang diwariskan dari ayahnya, meskipun Alice tidak terlalu mengenal ayahnya. Saat keluarganya sudah mengetahui akan penyakit yang dideritanya, Alice yang terkena penyakit Alzheimer membuat dirinya tak berdaya, kehilangan jati diri, serta hal-hal yang ia perjuangkan selama hidupnya menjadi tak berarti, seakan hilang tak tersisa. Dalam keadaan seperti itu, Alice membuat sebuah video bagaimana caranya mengakhiri hidupnya dengan menelan pil penenang berdosis tinggi apabila keadaan sudah terasa sangat memalukan, serta membuatnya sangatlah frustasi. Namun setelah beberapa bulan terlewati, ia gagal menelan pil bunuh diri tersebut. Dalam keadaan yang buruk sekali, suaminya John mendapatkan tawaran pekerjaan impiannya di kota lain. Anna sibuk mengurusi buah hati dan keluarganya di New York, sedangkan Alice yang terpaku ingatannya merasa kehidupannya di New York. Pada akhirnya, Lydia yang memilih meninggalkan minatnya pada teater, memilih untuk merawat ibunya di New York. Film ini diakhiri dengan Lydia yang menceritakan cerita yang aneh dan terdengar supranatural saat ia menjelaskan tentang siklus kehidupan abadi. Ia menjelaskan tentang arwah orang-orang yang saling bergandengan tangan dan kaki, mengikat dan membuat jaring laba-laba raksasa. Jaring jiwa yang saling memperbarui menjadi lapisan ozon yang terus terjadi sambil membawa kenangan dan impian dalam jiwa tersebut yang tak akan hilang terkekang waktu. Alice menyebut hal itu adalah cinta. Pesan yang terkandung dalam film ini cukuplah banyak. Yang pertama adalah kita harus menghargai seseorang. Meskipun pada awalnya Alice adalah seorang wanita yang tangguh, cerdas, dan memiliki pendirian yang tinggi, semua hancur tak tersisa karena ia memiliki suatu penyakit langka yang disebut dengan onset Alzheimer, yaitu Alzheimer yang dini yang hanya mengidap pada orang-orang yang berusia di bawah 65 tahun, yang membuat Alice kehilangan segala-galanya, dari mulai pekerjaan yang diimpikannya dari kecil, keluarganya, dan bahkan semangat untuk hidupnya. Dia mulai melupakan hal-hal yang terkecil sekalipun. Penyakit Alzheimer tidak dapat